Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Yulianto, peserta Latsar CPNS 2021 PSDM Regional Bandung, Angkatan 11, Golongan 3, Kota Cirebon. Selamat datang di podcast Mind Map saya mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Selamat menyaksikan. Baiklah, inilah mind map saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Selanjutnya, mengenai sejarah kebangsaan Indonesia yang diawali dengan adanya pergerakan Budi Utomo, yaitu suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dengan siswa Stovia yang bernama Gunawan Mangunkusumo serta Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian berikutnya ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini merupakan organisasi yang pada awalnya berdiri atas nama Indische Vereniging yang didirikan pada tahun 1908 di Belanda. Pendirinya adalah para pelajar Hindia Belanda yang sedang belajar di negeri Belanda. Saat itu masih masuk masa penjajahan Belanda di Indonesia, di mana banyak rakyat jelata yang tidak dapat menikmati pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini merupakan awal lahirnya Sumpah Pemuda. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama yang dilakukan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ada BPUPKI dan PPKI. BPUPKI atau nama lainnya Dokuritsu Junbi Kosakai atau kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada. Nah, pembentukan BPUPKI ini merupakan langkah konkret pertama atas janji Jepang BPUPKI bersidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan dasar negara. Kemudian sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas wilayah negara, NKRI, dan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian selain itu ada PPKI. PPKI nama lainnya yaitu Dokuritsu Junbi Inkai atau kepanjangan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk mengganti BPUPKI. Nah, PPKI ini bertugas untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan atau pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Ada 4 konsensus dasar dalam kita berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama ada Pancasila. Pancasila ini merupakan landasan atau fondasi utama atau titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila ini menjadi dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua
yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis ya, yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Kemudian yang ketiga yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan bangsa Indonesia ya, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya ada bendera negara Indonesia, sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang itu semua merupakan sarana pemersatu ya, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Selanjutnya tentang bela negara. Bela negara ini merupakan sebuah tekad ya, sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya mengenai sejarah bela negara ya, diawali dengan Operasi Krai atau yang dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda II ya. Kemudian ada Perjanjian Romeroyen ya. Nah, kemudian pada tanggal 19 Desember ya, itu diperingati Hari Bela Negara. Nah, setelah kita mengetahui apa itu bela negara dan sejarah dari bela negara itu sendiri, selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara ini ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, setia pada Pancasila. Dan yang keempat, rela berkorban demi bangsa dan negara. Serta yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selanjutnya mengenai implementasi kesadaran bela negara bagi ASN. Yang pertama yaitu mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia ya, menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak, memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Demikian podcast mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.